Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rusmawati Sofianingsi, NPM 1921911154. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai strategi belajar mengajar gerak. Nah, strategi belajar mengajar itu secara harfiah dapat diartikan sebagai menyiasati atau mengakali pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nah, dan strategi belajar mengajar itu merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Tujuannya itu untuk menciptakan kondisi dan kegiatan belajar yang memungkinkan siswa lancar belajar dan mencapai sasaran belajar, atau dengan istilah lain yaitu tujuannya adalah agar proses belajar mengajar itu berhasil. Oke, yang selanjutnya itu di sini ada penggunaan alat, waktu, dan ruang. Nah, alat, waktu, dan ruang itu merupakan sumber yang penting untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar, sehingga harus dikelola sebaik-baiknya. Untuk alat itu ditempatkan dan digunakan pada posisi yang aman dan memungkinkan siswa berpartisipasi secara merata dan maksimal. Dan hindari waktu luang, waktu yang terbuang akibat siswa yang menunggu lama diam dalam menunggu giliran. Nah, selanjutnya untuk pemanfaatan waktu itu secara maksimal menjadi kunci keberhasilan dalam pengajaran. Nah, hal ini dipengaruhi dan pengaturan tempo, kapan berhenti atau istirahat, dan kapan siswa melaksanakan tugasnya. Partisipasi siswa itu dapat ditingkatkan melalui perencanaan pemakaian ruangan yang tersedia sesuai dengan besar kelas. Adapun batas lapangan yang dipakai untuk belajar itu dan berlatih harus jelas dipahami oleh siswa. Selanjutnya itu ada ruang lingkup strategi belajar mengajar. Nah, yang termasuk ke dalam ruang lingkup strategi belajar mengajar yaitu yang pertama ada pemilihan materi. Nah, maksudnya itu materi merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Nah, dalam pemilihan materi itu ada 3 faktor yang diperhatikan, yaitu yang pertama urutan materi, terus ada keluasan materi, dan penggabungan materi. Selanjutnya itu ruang lingkupnya ada komunikasi tugas, yang maksudnya itu suatu proses di mana suatu jawaban atau respon dibangkitkan oleh suatu pesan yang diterima. Nah, selanjutnya itu ruang lingkupnya ada kemajuan materi. Nah, maksudnya itu untuk memperoleh kemajuan materi ya maka perlu dicari hambatan-hambatannya. Yang selanjutnya yaitu ada umpan balik dan evaluasi. Nah, maksudnya itu untuk mengetahui tujuan pengajaran tercapai atau tidak gitu. Selanjutnya itu ada metode belajar mengajar dalam pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Nah, dalam gerak ya pastinya. Nah, metodenya itu ada yang pertama ada metode komando. Nah, metode ini secara pendekatannya itu proses pembelajarannya sepenuhnya didominasi oleh guru. Gurulah yang membuat tentang bentuk, tempo, urutan, intensitas, penilaian, dan tujuan proses belajar mengajar untuk setiap tahap proses belajar mengajarnya. Selanjutnya ada metode tugas. Nah, pada dasarnya itu untuk mengurangi dominasi guru yang melimpahkan beberapa tanggung jawab dan siswa diberikan sedikit kebebasan untuk membuat beberapa keputusan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajarnya. Selanjutnya ada metode resiprokal, itu untuk memberikan kebebasan pada siswa untuk membuat keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas, dan siswa pun diberi kewajiban untuk menilai hasil belajar secara terbatas. Selanjutnya ada metode pengajaran mandiri berstruktur.
Nah, metode ini menekankan pada pemberian kebebasan yang lebih luas pada siswa itu sendiri. Nah, kebebasan itu berupa penilaian terhadap kemajuan belajarnya oleh dirinya sendiri. Gitu. Selanjutnya ada metode discovery terbimbing. Nah, metode ini berorientasi pada anggapan bahwa yang menjadi pusat proses belajar mengajar itu adalah siswa. Yang selanjutnya ada metode pemecahan masalah. Nah, metode ini itu dianggap sebagai metode utama yang berpusat pada siswa seutuhnya. Sebab dalam proses ini peran guru itu dibatasi seminim mungkin, sedangkan peranan siswa itu diberi kebebasan semaksimal mungkin. Nah, selain itu, metode ini itu sangat luas memberikan kesempatan untuk membuat keputusan secara mandiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya bahas mengenai strategi belajar mengajar gerak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.